Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Perkenalkan, nama saya Sabitul Azimah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari Fakultas Agama Islam. NPM saya 22201015035. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi Sperman. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih analisis korelasi Sperman itu. Baik, analisis korelasi Sperman adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan monotonik atau hubungan yang satu arah, tetapi tidak harus linear, antara dua variabel, ordinal atau data yang diubah menjadi peringkat. Tidak seperti korelasi Pearson yang mengukur hubungan linear, korelasi Sperman lebih fleksibel dan dapat digunakan ketika asumsi-asumsi untuk korelasi Pearson tidak terpenuhi, seperti ketika data tidak berdistribusi normal atau memiliki outlier. Korelasi Sperman dihitung dengan mengubah nilai asli dari kedua variabel menjadi peringkat, kemudian penghitung koefisien korelasi Pearson dari peringkat tersebut. Nilai koefisien Sperman P atau rho berkisar antara min 1 hingga 1 dengan interpretasi sebagai berikut. Min rho sama dengan 1 dibagi hubungan positif sempurna atau peringkat kedua variabel. Min rho sama dengan min 1 hubungan negatif sempurna antara peringkat kedua variabel. Min P sama dengan 0, yang artinya tidak ada hubungan monotik antara peringkat kedua variabel. Korelasi Sperman digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, biologi, dan ekonomi, untuk menganalisis data yang tidak memenuhi asumsi-asumsi statistik yang diperlukan untuk korelasi Pearson. Selanjutnya yaitu skala data. Skala data yang dimiliki minimal halus berskala ordinal itu yaitu yang digunakan korelasi Sperman. X dan Y-nya atau variabelnya itu harus menggunakan skala ordinal. Kemudian di sini ada distribusi data. Jika pada korelasi Pearson data harus berdistribusi normal, sementara itu korelasi Sperman tidak mewajibkan ketentuan ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ke jenis analisis. Nah, jenis analisis, jika pada analisis korelasi Pearson termasuk pada analisis parametrik, korelasi Sperman termasuk analisis non-parametrik. Kemudian formulanya adalah Pi atau rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma kuadrat DI-nya adalah selisih dari pasangan ranking. Nah, per N kuadrat dikurangi 1. Nah, N itu banyaknya pasangan ranking. Nah, rank itu di sini yang dimaksud adalah peringkat. Nah, jadi kita di sini menggunakan ranking atau peringkat dari data, dari sebuah data ya. Nah, kemudian di sini saya ada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nah, apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan tingkat kepuasan konsumen? Data hasil survei adalah sebagai berikut. Nah, ini ada data hasil surveinya, respon dari kualitas barang sama tingkat kepuasannya. Nah, responden A di sini menjelaskan kualitas barangnya tidak baik. Kemudian dia tingkat kepuasannya cukup puas. Nah, kemudian di sini ada responden E mengatakan bahwa kualitas barangnya di sini cukup baik. Kemudian tingkat kepuasannya adalah puas. Yang terakhir di sini ada responden J, dia mengatakan kualitas barangnya itu baik. Kemudian tingkat kepuasannya
adalah puas. Nah, di sini untuk mengetahui apakah koefisien korelasi yang diperoleh signifikan, di sini kita lihat dulu ya. Nah, di sini HU sama dengan pi atau RU sama dengan 0. Jadi variabel kualitas barang tidak memiliki korelasi dengan variabel tingkat kepuasan konsumen. Nah, HI-nya itu RU-nya sama dengan 0, yaitu variabel kualitas barang memiliki korelasi dengan variabel tingkat kepuasan konsumen. Nah, di sini alfanya 5%. Nah, di sini bisa dilihat persen itu korelasinya linear, sedangkan untuk korelasi Spearman itu bisa selain korelasi linear. Nah, HI-nya atau RU tidak sama variabelnya, kemudian tetapi dia memiliki hubungan dan hubungannya ini belum diketahui. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk mengetahui apakah koefisien korelasi yang diperoleh signifikan, di sini kita lihat dulu ya. Nah, di sini HU sama dengan pi atau RU sama dengan 0. Jadi variabel kualitas barang tidak memiliki korelasi dengan variabel tingkat kepuasan konsumen. Nah, HI-nya itu RU-nya sama dengan 0, yaitu variabel kualitas barang memiliki korelasi dengan variabel tingkat kepuasan konsumen. Nah, di sini alfanya 5%. Nah, di sini bisa dilihat persen itu korelasinya linear, sedangkan untuk korelasi Spearman itu bisa selain korelasi linear. Nah, HI-nya atau RU tidak sama variabelnya, kemudian tetapi dia memiliki hubungan dan hubungannya ini belum diketahui. Jadi seperti itu. Nah, di sini susunan peringkatnya adalah untuk peringkat tidak puas itu adalah level 1, jadi yang sangat puas adalah level 5. Nah, konversi X itu di sini diartikan dengan kualitas barang. Kemudian konversi Y yaitu tingkat kepuasan. Nah, setelah itu di sini setelah dikonversikan ke tingkatan-tingkatannya tadi itu kemudian diperingkatkan. Nah, kita peringkatkan konversinya ke dalam angkanya. Nah, setelah peringkatan maka dicari selisihnya atau dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, yang dikuadratkan itu jumlahnya ya, jumlahnya. Nah, jadi setelah itu setelah dikuadratkan kita temukan total dari jumlah sigma yang dikuadratkan yaitu 23,5. Itu ya total akhirnya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam statistik uji korelasi, yaitu RU atau R sama dengan 1 dikurangi sigma kuadrat. Nah, kemudian per N2 dikurangi 1. Nah, N-nya di sini berjumlah 10 ya. Jadi 10 kuadrat min 1. Nah, mendapatkan nilai 0,857576. Nah, ini setelah kita menemukan jumlah sigma kuadrat tadi yang dimasukkan ke dalam statistik ini ya, statistik uji korelasinya. Nah, kemudian kita mempunyai tabel lagi, yaitu tabel R Spearman. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, karena di tabel ini adalah contoh tabel yang digunakan oleh korelasi Spearman. Tabel R-nya ya, ada sendiri. Nah, R-nya dihitung lebih besar dari R tabel. Jadi bisa kita simpulkan di sini HO-nya ditolak ya, dia ditolak
Dan kesimpulannya, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kualitas barang dengan tingkat kepuasan konsumen. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.